batin mendung bangkit edukatif jeung dinamis agamis jeung sejahtera mugi jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Solihin, SPDI, guru PAI di SMP YPAI Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan hari ini, 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP YPAI Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Praktik pembelajaran ini pada kelas 8B materi pokok gemar beramal soleh dan berbaik sangka terhadap sesama. Berikut ujian kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang pada kesempatan hari ini kita belajar dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran kesehatan untuk kita semua dan benar-benar memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat sehingga kita nanti ke depannya bisa menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, agama dan masyarakat, dan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai belajar, kita mulai berdoa dulu. Silahkan Bapak meminta kepada Hesti untuk memimpin berdoa pada kesempatan hari ini. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar, Bapak akan mengabsen dulu ya. Cahaya Maulani. Alhamdulillah. Hesti Pertiwi. Intan Nuraini. Sekarang sebelum kita belajar, kita ada instruksi dulu ya. Instruksinya, kalian harus mengikuti apa yang Bapak katakan. Ya. Domba-domba sapi domba. Domba-domba sapi domba. Domba-domba sapi domba. Domba-domba sapi domba. Ada berapa domba? Ada berapa domba? Mantap. Terima kasih. Oke, sekarang duduk kembali. Kalian siapkan alat tulisnya ya. Siapkan. Dan anak, sebelum kita memulai kepada materi pokok kita pada kesempatan hari ini, yaitu gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, ya. Ini kita sudah mempelajari ya materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian amal soleh ya. Ada
juga pengertian berbaik sangka terhadap sesama, ya. Kalian juga sudah mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan amal soleh, dalil yang berkaitan dengan berbaik sangka terhadap sesama, ya. Bapak mau tahu siapa yang masih ingat pengertian tentang amal soleh? Silakan, salah sebilang, apa itu amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan yang berguna bagi diri kita maupun orang lain. Ya, siapa yang masih ingat dalil yang memerintahkan kita itu harus beramal soleh? Cung, ya, silakan, Sesti. Surat Wal Asri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Bagus ya. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari materi gemar beramal soleh dan berbaik sangka terhadap sesama ini, ya. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat beramal soleh itu kita akan diberi tambahan petunjuk, ya. Orang yang berbaik sangka kepada sesama itu maka akan mempunyai sikap optimis, ya. Kebalikan dari sikap optimis itu pesimis, ya. Mudah putus asa. Orang yang suka berbaik sangka itu akan apa? Optimis, ya. Selanjutnya, orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, ya, maka akan mempunyai kepribadian yang tangguh, yang kuat, tidak peloy, tidak mudah mengeluh, ya. Itu orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri. Selanjutnya, ya, orang yang senantiasa berbaik sangka kepada sesama itu akan kreatif, ya. Contohnya, misalkan kemarin kamu yang misalnya tampil kegiatan imtihan, ya. Ada yang tari, ya, ada yang tasbih Quran, ya, ada yang ceramah bahasa Inggris. Siapa yang kemarin? Wah, bagus gitu, ya. Itu namanya kreatif, ya. Jadi hidup itu harus kreatif, tidak ulun, ya. Harus ada kemauan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Itu. Selanjutnya, ketika kita berbaik sangka, maka ketika kita menjalin persahabatan, hubungan persahabatan itu akan menjadi lebih baik. Kalau kata orang Sunda itu, jeung batur jadi dulur, jeung dulur jadi leuwih akur. Nah, itu orang yang senantiasa berbaik sangka itu hubungan sosial kemasyarakatan akan semakin baik. Supaya segar kembali, ya, kalian tetap fokus belajar. Kita ada ice breaking kembali di pertengahan ini, ya. Semut gajah, semut besar, gajah kecil. Semut gajah, semut besar, gajah besar. Ya, baik. 1, 2, 3. Semut gajah kecil, semut besar. Semut. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari materi tentang gemar beramal soleh dan berbaik sangka ini, ya, kalian harus bisa membiasakan, ya, beramal soleh, berbaik sangka dalam kehidupan sehari. Setelah mempelajari materi ini, maka kalian harus mampu memberikan contoh perilaku beramal soleh. Kalian juga harus mampu memberikan contoh berbaik sangka kepada
Selanjutnya, kalian juga mampu contoh manfaat beramal soleh, mampu memberikan contoh manfaat berbaik sangka, ya, itu ya. Itu tujuannya, kalian mempelajari materi gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Coba kalian amati, perhatikan gambar yang ada di depan ini. Kira-kiranya ini gambar yang pertama ini gambar apa? Ya, silakan sesebelah. Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu amal apa? Amal soleh. Tepuk tangan untuk Alhamdulillah. Ya. Yang kedua ini, siapa yang mau menjawab? Nah, membuang sampah pada tempatnya itu adalah amal apa? Amal soleh. Tepuk tangan buat Cahaya Maulani. Siapa yang mau menjawab kira-kiranya itu gambar apa? Silakan. Orang yang sedang sholat berjamaah. Iya, betul. Tepuk tangan buat hashtag. Selanjutnya gambar apa? Siapa itu? Orang yang bersedekah. Bersedekah itu termasuk amal? Soleh. Iya, betul. Tepuk tangan ya buat Novela. Ya. Sekarang coba kalian amati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fatahu, ya Alim, ya Qabidu, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Kalian bentuk kelompok ya untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui metode diskusi ya. Nanti kalian memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tempat kerja peserta didik yang akan Bapak nanti bagikan. Berkelompok ya. Ini tempatnya, tempat duduknya yang enak ya. Silakan. Kamu berapa orang tadi? Ketuanya Hesti, kelompok 2 ketuanya Salsabila. Kesalahan ya sebagai bahan tambahan untuk bahan diskusi kalian. Yang pertama adalah apa saja manfaat perilaku benar beramal soleh dan berbaik sangka ya. Yang keduanya bagaimana merumuskan sikap benar beramal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan permasalahannya diselesaikan ya. Kalian boleh melihat, cari-cari informasi dan data-data baik itu dari internet atau kalian lihat ya. Jadi kalian nanti diskusikan dalam kelompok yang harus kalian selesaikan permasalahannya tadi yang permasalahan tambahannya. Hari ini kalian harus bisa mencari apa saja manfaat ya dari sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Kedua, bagaimana caranya kalian merumuskan sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka itu ya. Kalian coba buka di buku mata pelajaran halaman 185 ya.
silakan setiap kelompok itu harus ada yang mempresentasikan. Kita rubah dulu posisinya ya, posisi duduknya. Silakan, Bapak dibantu. Melaksanakan diskusi kelompok. Sekarang silahkan dari kelompok satu dulu, dari kelompok yang lain apabila ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok yang lain, mau menanggapi atau mau bertanya atau mau menambahkan, silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang apa saja yang kita diskusikan. Dalil yang menunjukkan amal soleh ada dalam surat Al-Asri ayat 1 sampai 3. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis soleh adalah sholat, zakat, puasa, membuang sampah pada tempatnya, bersikap ramah dan juga memberikan senyuman. Manfaat dari perilaku beramal soleh adalah diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tambahan petunjuk, diberikan kehidupan yang baik dan layak. Kelompok yang mana yang akan mempresentasikan yang sudah siap? Iya siap, mangga. Salah satu lagi ketuanya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya mewakili kelompok 2. Di sini saya akan menunjukkan hasil diskusi yang menunjukkan perintah berbaik sangka, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minas inna ba'dad-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allahul azim. Contoh perilaku berbaik sangka yaitu 1. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Memperbaiki ibadah dan amal soleh. 3. Bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan. 4. Bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. 5. Meyakini isi sepenuh hati bahwa di balik penderitaan ini ada hikmah yang agung. Manfaat berbaik sangka yaitu 1. Mempererat hubungan persaudaraan. 2. Merasa senang melihat kebahagiaan orang lain. 4. Dapat membersihkan hati dari titik hitam batas persaudaraan menjadi lebih baik, menghindari diri dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia karena menuduh tanpa bukti yang kuat. Ya, bagus. Berikan aplaus buat kelompok 2. Anak, silakan apabila ada yang masih penasaran, mau bertanya, mau menanggapi. Nadia ya, Nadia bertanya ke kelompok 2 atau ke kelompok 1? Kelompok 1. Ya, apa yang ditanyakan? Selain yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 mengenai manfaat beramal soleh, adakah manfaat yang lain? Ada enggak? Ada, Pak. Iya, siap. Manfaat yang lain dari berita yang selain yang disebutkan, salah satunya dihapuskan dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapuskan kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Selanjutnya, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan surat Al-As ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Masya Allah, takbir, Allah Akbar, luar biasa jawabannya ya. Teman-teman untuk yang bertanya juga yang sudah aktif, antusias dalam berdiskusi, dan juga tadi siapa Hesti ya sudah menjawab dengan lugas dan bagus. Bagaimana, puas? Alhamdulillah puas ya. Silakan apabila ada yang masih mau bertanya, menanggapi ya ataupun menambahkan ya daripada hasil presentasi dan diskusi dari setiap kelompoknya. Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Silakan. Nanti ini silakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada kelompok yang mana? Oh, kelompok 2 silakan. Apa pertanyaan? Quran yang dibacakan oleh penyanyi dari kelompok 2 itu Quran surat apa dan ayat berapa? Ya. Bacakan tadi yang adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, betul ya. Betul, tenang semuanya ya. Selanjutnya setelah kalian setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya ya, hasil diskusinya, sudah tadi ada yang bertanya, menanggapi ya dan menjawab juga, luar biasa sekali itu ya. Berarti kalian sudah kritis ya, yang tadi sudah kritis ya. Selanjutnya silakan kalian buatkan rangkumannya ya, rangkumannya daripada hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan pada kesempatan hari ini ya. Berbaik sangka terhadap sesama ya. Silakan bikin kesimpulannya dibikin ya. Selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran materi Jumat beramal soleh dan perbedaannya siapa dan dari kelompok mana yang siap untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Oh iya, silakan Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta sunnahnya. Antara iman dan amal soleh merupakan salah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman yang mengikuti amal soleh, keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa dasarnya iman yang benar, amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh ada tiga macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh terhadap manusia, amal soleh terhadap lingkungan alam. Dan juga berbaik sangka ada tiga macam, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka pada diri sendiri, dan juga berbaik sangka kepada orang lain. Ya, berikan aplaus buat Hesti ya dari kelompok berapa tadi ya? Bukan ya. Baiklah, selanjutnya Bapak akan memberikan ya
penguatan apa yang sudah kalian sampaikan tadi, yang sudah didiskusikan itu sudah luar biasa sekali. Bahkan ada yang mempresentasikan dan menyimpulkan. Sedikit Bapak akan menguatkan tentang materi gemar beramal soleh dan berbaik sangka ini. Yang pertama adalah perilaku gemar beramal soleh. Contoh ya, contoh-contoh perilaku gemar beramal soleh itu. Yang pertama adalah beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Beramal soleh terhadap sesama manusia dan makhluk berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk hidup. Misalnya punya rasa ramah, menjaga kelestarian dan lain-lain ya. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan ya. Ketika kalian di jalan bertemu dengan seorang nenek-nenek tua mau menyeberang ya, kalian bisa membantunya, itu termasuk amal soleh. Terus memberikan tempat duduk untuk nenek atau kakek tua ya. Selanjutnya memberikan santunan terhadap fakir miskin. Terus kalian ketika di sekolah ada kegiatan harus bersih-bersih, kerja bakti di sekolah harus ikutan enggak itu? Harus ikutan karena itu termasuk contoh amal soleh. Terus ketika Neng Intan menjadi orang yang kaya ya, banyak duit ya. Ketika dia mau beramal soleh, Intan itu harus menyumbangkan dananya ke masjid atau ke sekolah ya, itu termasuk kepada amal soleh. Nah selanjutnya perilaku berbaik sangka. Berbaik sangka itu disebut juga dengan husnuzon. Lawan husnuzon itu berburuk sangka. Nah ini dilarang oleh Allah untuk berburuk sangka di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sudah dibacakannya oleh Sabila ya. Berbaik sangka itu merupakan bisikan jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku, bisa berwujud ucapan ataupun perbuatan. Husnuzon, sikap terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat atau bersikap dan bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Jadi orang yang berhusnuzon itu bertutur kata yang baik dan bermanfaat ya, tidak boleh digibah, mungkin batur ya. Perilaku berbaik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menghadapi cobaan ya. Senantiasa taat kepada Allah, terus memperbaiki ibadah ya dan amal soleh, terus berbuat baik, beramal soleh gitu ya. Bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita oleh Allah ya. Bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian dan cobaan, harus bersabar. Ketika mendapatkan nikmat syukur, alhamdulillah. Dan ketika mendapat cobaan, ujian, maka kita harus bersabar ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu adalah sebagai ujian ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terus yang selanjutnya, meyakini sepenuh hati bahwa di balik penderitaan itu terdapat hikmah yang agung ya. Allah itu ketika menguji dengan penderitaan, maka Allah tandanya sayang kepada kita dan kita mau naik kelas ya. Keimanan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya, husnuzon kepada diri sendiri ya, selalu gigih dan optimis, sikap teguh pendirian, tabah dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-cita. Kamu cita-citanya apa? Jadi dokter, harus rajin belajar. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi guru, harus rajin belajar. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi ustazah, harus rajin belajar, taat sama orang tua ya. Luar biasa itu. Yang selanjutnya, selalu berinisiatif membuat sesuatu yang sifatnya produktif ya. Itu
perilaku berbaik sangka itu ya. Contoh perilaku berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kepada sesama manusia mempererat hubungan persaudaraan, terus merasa senang melihat kebahagiaan orang lain, menghindari manusia dari perpecahan antara satu dengan yang lainnya, dapat membersihkan hati dari titikan dan mencegah perkara mungkar di hati, yaitu orang yang berbaik sangka itu hatinya bersih. Kalau sebaliknya kalau yang suka berburuk sangka itu hatinya kotor, banyak penyakitnya. Ini dengki ya, itu dengki itu SMS, susah melihat orang lain senang ya, senang melihat orang lain susah. Lihat orang lain beli rumah, dia malah masuk rumah sakit karena dengki iri ya. Orang lain beli motor ya, dia mau beli Oscaron karena sakit kepalanya, nggak senang lihat orang lain senang itu ya. Tapi orang yang berperilaku memiliki perilaku berbaik sangka, selalu bersyukur, akan bersih hatinya ya dari perkara mungkar. Hubungan persahabatan ya dan persaudaraan menjadi lebih baik lagi ya. Kami ingin mengetahui apakah kalian benar-benar menguasai materi pada kesempatan hari ini. Bapak akan evaluasi kalian. Ini ada soal yang harus kalian jawab ya, satu persatu ya. Ini Bapak bagikan soalnya. Silakan sekarang kalian kerjakan ya. Silakan ya dikerjakan. Latihan soalnya, latihan soal PG ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya ya. Kalian sudah beres menyelesaikan soalnya? Nah, silakan. Kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ya silakan. Arya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan saat ujian akhir semester. Namun Arya tetap optimis dan dia belajar lebih giat lagi agar bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Arya percaya bahwa dia pasti bisa. Sikap Arya ini mencerminkan sikap berbaik sangka terhadap A. diri sendiri, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. orang lain, D. Nabi Muhammad. Jawabannya apa? A. Diri sendiri. Iya, betul? Betul? Betul. Jawabannya adalah A, yang nomor 2. Saya, silakan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Diberi kehidupan yang layak. 2. Yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. 3. Membentuk pribadi yang tangguh. 4. Teguh pendirian. 5. Diberi tambahan petunjuk. Pernyataan dia biasa merupakan materi berbaik sangka ditunjukkan oleh nomor A 1, 3 dan 5, B 2, 3 dan 4, C 1, 4 dan 6, D 2, 4 dan 5. Jawabannya yang benar mana menurut saya? Jawab. Yang benar mana? B. Jawabannya yang benar adalah B ya, nomor 2, 3 dan 4 ya. Alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir kalian sudah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning ya, dengan diskusi melalui tanya jawab ya. Luar biasa, kalian juga sangat antusias sekali ya. Sudah bisa, kira-kiranya kalian sudah bisa apa dari awal sampai akhir tentang materi ini?
tentang dalil amal soleh, tentang dalil berprasangka baik, tentang contoh beramal soleh, dan juga contoh berprasangka baik. Dan kalian juga tahu anak-anak sekalian, materi gemar beramal soleh dan berbaik sangka telah kita bereskan ya. Bapak perlu kalian ketahui dan Bapak beritahukan bahwa materi bab selanjutnya yaitu bab 11 ya, yang membahas tentang puasa membentuk pribadi yang bertakwa ya. Silakan nanti kalian membuat rangkuman ya, rangkuman materi tentang puasa ya. Materi tentang puasa, bahwa puasa itu membentuk manusia yang bertakwa ya. Kalian kerjakan di rumah supaya nanti pas pertemuan berikutnya kalian sudah ada pengetahuan tentang materi puasa membentuk manusia yang bertakwa ya. Dari awal sampai akhir Bapak ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ada manfaatnya ya untuk kalian, untuk Bapak juga, dan manfaatnya di dunia dan akhirat insya Allah. Terakhir ya, silakan kita tutup dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan pimpin doanya. Istaidu doaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak ya semuanya.